Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu, Bapak dosen dan guru Pamong PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ainun Ramadan, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sosiologi LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya mengajar sosiologi di SMAN 2 Padalarang. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 12 IPS 1 dengan materi bentuk-bentuk perubahan sosial yang ditopang oleh metode Project Based Learning. Dan ini formulir uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Allah ketemu lagi dengan pelajaran sosiologi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita kondisikan dulu kelasnya ya. Apakah kelasnya bersih? Bersih. Bersih ya. Ada yang pakai jaket? Kalau ada yang pakai jaket, silakan dibuka dulu jaketnya, sweaternya dibuka dulu. Ya. Ada yang pakai topi? Ya, kalau ada yang pakai topi dibuka sama mukanya ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, tapi sebelum masuk ke materi ini, Bapak mau nanya dulu, apakah materi yang minggu kemarin masih ingat atau tidak? Nah, ya. Nah, untuk itu supaya kalian mengingat materi minggu kemarin, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Adi. Silakan Adi dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai belajar, aku baiknya kita baca doa. Doa dimulai. Ini saya. Siyo bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masih ingat teori siklus? Cynthia ya? Oke, Cynthia, teori siklus kayak gimana coba? Teori siklus teori yang berkembang, kayak yang dari modern, terus ke tradisional, terus ke primitif, terus ulang lagi ke modern, tradisional. Oke, berarti berputar ya? Nah, jadi karena teknologi yang selalu berkembang gitu ya. Dulu absen itu berbentuk kertas, ya. Sekarang itu berbentuk digital. Jadi kalau Bapak ngabsen, Bapak butuhnya cuman handphone atau gadget saja. Ya, jadi sekarang di absen dulu ya. Andrean, Dir, Adi, Akbar, Irsyad, Satrio, Adel, Yuliana. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi Cynthia sudah menjelaskan tentang teori siklus. Ya, jadi di perubahan sosial ini kalau kalian tidak mengetahui konsepan dasarnya, kalian bakal tidak mengerti nanti ke depannya kayak gimana gitunya. Bahkan kalau misalnya Bapak tanya bentuk-bentuk perubahan sosial ke kalian aja, kalian nggak tahu, padahal kalian sudah mengalaminya di kehidupan kalian gitunya. Nah, kalau misalnya teori berkembang kayak gimana? Teori perkembangan atau teori linier? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, Irsad silakan. Ini adalah satu teori yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu akan terus mengalami satu peningkatan dari masa ke masa. Oke, berarti dari primitif sampai ke modern lagi ya. Oke. Dulu ada yang namanya negara Atlantis ya. Ya, ada nggak? Kota ya. Kota Atlantis. Katanya kota Atlantis itu mempunyai teknologi yang canggih. Ya, bahkan teknologi listrik, teknologi memakai tenaga apapun ada di sana.
saking canggihnya mereka itu hancur karena alam cenah, ya, hancur karena alam katanya, dan sehingga balik lagi ke ranah primitif katanya ya, gitu ya, katanya. Karena belum ada ditemukan barang-barang, udah ada yang ditemukan belum Satrio? Barang-barang dari Atlantis? Belum ya? Berarti cuma cerita doang ya? Oke. Kalau kerajaan Pajajaran cerita doang? Nyata ya? Ada? Kerajaannya ada? Ada. Majapahit? Ada. Ya. Bahkan dulu tahu yang namanya Kebun Raya Bogor? Tahu ya? Kebun Raya Bogor itu dibuat oleh kerajaan Pajajaran itu intinya mah untuk paru-paru kota baheula teh. Dulu teh. Ya, untuk paru-paru kota. Tapi sekarang kan dirubah ya. Bahkan sekarang itu ada beberapa makam, ya, makam itu dijadikan pesugihan, dijadikan untuk misalnya Akbar mau jadi Bupati Bandung Barat gitu, ke sana minta supaya dilancarkan gitu. Ya. Nah, itu kayak gitu. Ya. Jadi yang namanya teori itu harus kalian pahami. Ya, kalau misalnya tidak dipahami, apalah arti mencinta kalau kata Raisa mah gitu ya. Apalah arti mencinta kalau kita tidak paham dasar dari cinta itu apa. Tujuan pelajaran hari ini kita lihat yang pertama, peserta didik dapat memahami berbagai bentuk-bentuk perubahan sosial dengan cermat dan tepat, ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai bentuk perubahan sosial. Berarti yang namanya bentuk-bentuk perubahan sosial itu tidak hanya satu, ada banyak. Ya. Terus yang ketiga, peserta didik mengaplikasikan fungsi sosiologi sebagai pemecahan masalah sosial untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bentuk-bentuk perubahan sosial secara kreatif dan kolaboratif. Ya. Nah, nanti di akhir, bukan di akhir ya, di kegiatan inti kita, kalian akan membuat sebuah video, ya, di mana nanti kalian harus mewawancarai beberapa guru yang ada di SMA kita, gitu ya. Terus peserta didik dapat menyusun dan mempresentasikan hasil penalaran mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial yang dengan percaya diri. Karena kalian mewawancarainya secara langsung, maka kalian ketika presentasi juga percaya diri dengan jawaban kalian. Gitunya, siap? Siap, oke. Nah, ini adalah sebuah perubahan sosial ya. Dilihat dari gambar. Yang pertama itu ada first written word. Berarti kan bahasa Sundana non? Bahasa Indonesianya apa? Tulisan pertama gitunya. Di dunia mana, wordnya mana? Word itu kata pertama yang ditulis. Ya, kata pertama yang ditulis itu di batu ya. Terus movable type. Yang type-nya. Movable type. Nah, movable type itu berarti pakai kalau kalian pernah ngelihat mesin tik nggak? Nah, kayak gitu. Ya. Movable type. Terus langsung jadi ke buku ya. Terus di email, Twitter dan lain-lain. Nah, menurut kalian ini perubahan apa? Kalau dari teorinya mah? Hah? Kenapa bisa disebut perkembangan, Jam? Terus maju, Pak. Oke, good. Ya. Nah, kan kalau udah tahu dasarnya mah kan enak gitu ya. Benar tuh? Benar ya? Nah, gitu. Kita lanjutkan. Balik dulu. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Sebelum kita masuk ke dalam bentuk-bentuk perubahan sosial, kita lihat dulu judulnya ya. Bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada apa aja? Yang pertama itu adalah perubahan sosial lambat, ya. Yang kedua itu perubahan sosial cepat. Yang ketiga, perubahan sosial
dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang selanjutnya kecil dan besar. Terus ada yang progres, ada yang regres. Nah, ini Bapak ambil sumbernya itu dari buku yang dikarang oleh Profesor Eli Malihah yang sekarang jadi guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, jadi pengetahuannya sudah dilakukan penelitian yang sangat dalam. Ya, jadi kita pakai konsepan dari buku beliau sudah tidak usah diragukan lagi, ya. Nah, jadi sebelum kita membahas satu-satu, ya, apakah kalian sudah pernah mengalami yang namanya perubahan besar di hidup kalian? Siapa yang bilang pernah tadi itu? Apa? Oke, good. Ya. Gimana? Ada lagi nggak contoh yang lain? Apa Jam? Ketika ada dirimu, gitu. Dunia terasa. Dari misalnya jenjang pendidikan di sekolah dasar, terus naik lagi ke di sekolah pertama, sampai akhirnya nanti kuliah mungkin Pak gitu. Itu perubahan atau gimana ya? Itu perubahan bukan? Hah? Itu perubahan atau apa? Kewajiban. Kewajiban, kenapa bilang kewajiban? Karena memang dari sistem pemerintah itu asalnya kan dari Mulai. asalnya kan dari harusnya masyarakat itu sampai SMP, cuma kan dinaikin lagi jenjangnya sampai SMA atau SMK. Oke. Berarti bisa disebut perubahan nggak kalau misalnya jenjang SD, SMP, SMA sampai kuliah? Bisa disebut perubahan nggak? Perubahan apa? Tingkat kelasnya kan? Hah? Perubahan materi, perubahan Hah? Perubahan apa? Hah? Coba kalian diskusikan dulu dengan teman kalian, ya. Sebangku aja, ya, satu meja, silakan diskusikan. Apakah perubahan jenjang dari SD sampai kuliah itu bisa dibilang perubahan atau bukan? Kalau misalnya disebut perubahan bentuk apa? Tuh. Perubahan dari tingkat belajarnya. Perubahan dari tingkat belajarnya. Misalnya dari SD-nya dianya nggak rajin, ke SMP rajin, ke SMA semakin rajin, dan selanjutnya kayak tingkat perubahannya dari belajarnya. Oke, berarti bisa disebut perubahan? Bisa. Perubahan bentuk apa? Bentuk. Ini bentuk yang tadi kita sekilas? Kalau menurut saya sih bukan perubahan. Bukan. Jadi gimana? Ini kewajiban Pak, tetap Kewajiban. Biasanya kalau misalkan perubahan itu kan kayak ada kayak apa ya, misalnya perubahan sosial apa dari enggak, jadi yang perubahan itu menurut saya dari internal si masyarakat tersebut. Oke, nanti kita bahas ya. Sok, gimana? Perubahan? Progres. Progres yang dikehendaki, yang harus dikehendaki. Jadi perubahan progres yang harus dikehendaki, kumaha gitu. Ini perubahan progres, kemudian kenapa bisa disebut perubahan progres? Kan emang kan dari TK ke SD, SMP, terus ke SMA. Oh, jadi terus berkembang gitu ya. Oke. Ini apa? Yang dikehendaki, Perubahan yang dikehendaki. Kenapa Cina? Sama yang direncanakan, direncanakan, tadi dikehendaki sama aja. Terus alasannya kenapa? Karena direncanakan, jadi kita pengen langsung kan udah dari SD kan niatnya mau sukses, jadi dengan cara berkuliah. SD, SMP, SMA. Bahkan dari PAUD. Oke, sip. Ada jawabannya? Ngomong gini? Ada. Itu maksudnya masih perubahan. Perubahan, Ya. Oke. Perubahan bentuknya? Perubahan di bidang pendidikan.
naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Iya. Oke, berarti progres ya? Iya, Progres. Oke. Kalau ini Kalau menurut saya kalau dikatakan perubahan, ini jelas perubahan, tapi kalau dikatakan perubahan sosial bukan, karena tidak ada kaitannya dengan lembaga kemasyarakatan. oke, good. Ya, kita bahas ya. Jadi untuk perubahan jenjang dari TK sampai ke ranah kuliah itu benar yang dikatakan oleh kelompoknya Irsyad ya. Itu benar bisa perubahan, tapi perubahannya itu perubahan yang progres ya. Maksudnya perubahan yang progres itu jadi sudah tetap jenjangnya dan itu dibuat oleh pemerintah setempat ya. Terus direncanakan juga gitunya. Maksudnya direncanakan juga itu jadi 12 tahun itu harus beres gitu. Untuk kuliah mah silakan pilihan. Tapi benar yang dikatakan oleh Irsyad itu tidak bisa dibilang perubahan sosial karena tidak merubah tatanan yang ada di sistem masyarakat. Oke, good. Bagus. Good job. Ya. Nah, kita bahas dulu konsepannya. Ya, berarti tadi perubahan lambat. Apakah kalian mengalaminya perubahan lambat? Gimana? Kota Jakarta pembangunannya lebih cepat karena dekat dengan pemerintahan. Dengan Papua jaraknya jauh, jadi pembangunannya lambat. Oke. Kurang diperhatikan. Pembangunan Papua dan Jakarta. Kalau Jakarta mah dekat dengan pemerintahan sehingga lebih diperhatikan. Kalau Papua mah fasilitasnya lebih modern gitunya. Ya. Kalau Papua mah jauh dari pemerintahan sehingga tidak diperhatikan. Oke. Aku mau nyebutin perubahan cepat. Contohnya tuh kayak bencana alam, Pak. Bencana alam. Kayak kemarin gempa di Cianjur gitu. Rumah kan pada roboh-roboh. Jadi warganya tuh terpaksa harus mengungsi diri gitu. Jadi gak punya rumah. Tempat tinggalnya harus direnovasi lagi. Oke, untuk perubahan lambatnya? Kan disebutkan oleh Putri. Gimana? Lambatnya memang tidak dikehendaki oleh masyarakat sekitar, jadi kayak gak didukung sama masyarakat, jadi lambat, jadi terbelakang. Nah, oke. Itu mah berarti masing-masing ya, tidak berhubungan ya. Yang Bapak tanya itu hubungannya apa gitu. Kenapa yang perubahan cepat itu waktunya lebih cepat, yang perubahan lambat itu waktunya lebih lambat gitu. Tadi sudah diwakilkan oleh kelompoknya Ariel sama kelompoknya Jam-Jam. Ya, yang pertama mungkin kedekatan dengan faktor pemilik modal menurutnya. Ya, pendukung atau pemilik modal. Kalau yang ini tadi apa? Tujuannya. Ya. Benar. Ya. Nah, jadi intinya perubahan lambat dan perubahan cepat ya. Kita lihat dulu konsepannya itu seperti apa. Mudah-mudahan tadi yang dikatakan oleh kalian benar. Nah, ini nih, perubahan sosial dapat dikatakan terjadi secara lambat hanya apabila dilihat dari waktunya. Kan berarti kan benar ya. Ternyata perubahan cepat sama perubahan lambat itu dilihatnya dari waktunya. Nah, ini biasanya waktu perubahan ini terjadi secara lambat, memerlukan rentetan perubahan kecil secara lamban yang ditunjukkan oleh sikap dan perilaku masyarakat yang menyesuaikan dirinya dengan pergeseran sosial sesuai dengan keperluan. Tadi yang ini ya. Kalau misalnya dalam satu tatanan masyarakat tidak kompak gitu ya, yang satu tujuannya A, yang satu tujuannya B, sehingga tidak mempunyai tujuan yang sama, itu bakal proses perubahan sosialnya bakal lambat ya. Tapi kalau misalnya semua tujuannya sama, ada modalnya, bakal cepet. Oke. Nah, ini yang perubahan cepatnya. Nah, di sini ada gambar ya.
Karena perubahan cepat itu diawali dari perubahan di Inggris ya. Di Inggris itu waktu itu ada perubahan revolusi industri. Oke, terus sama revolusi Perancis. Nah, ternyata revolusi Perancis dan revolusi Inggris itu selain menyebabkan yang namanya perubahan cepat, itu melahirkan yang namanya sosiologi juga. Ya, karena dampaknya itu dari revolusi Inggris dan revolusi Prancis itu terhadap masyarakat besar dampaknya. Ya. Berarti sosiologi itu ilmu penting sebenarnya namanya. Cuman kalian teh sebelah mata gitu. Ya juga ada Pak. Kalau di sekolah, nih berbicaranya di sekolah ya. Menurut kalian, sarana di sekolah berubah apakah keinginan kalian atau bukan? Bukan, tapi menurut kalian sarana di sekolah ini berubah, itu adalah perubahan sosial yang dikehendaki atau tidak dikehendaki? Dikehendaki oleh siapa? Oleh sekolah untuk fasilitas belajar. Untuk fasilitas belajar, untuk kenyamanan belajar. Nyaman sekarang belajar di Seman 2? Nyaman, oke. Berarti fasilitas yang ada di Seman 2 sudah bagus, ya. Oke. Nah, misalnya kalau kelasnya bocor, Tidak pindah, Pak. hah? Tidak pindah, Pak. Enggak, ini kalau misalnya kelasnya bocor itu masuknya perubahan yang direncanakan, yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Kenapa? Karena nggak tahu bakal bocor. Karena nggak tahu bakal bocor. Sama kayak bencana alam dan helikopter. Ya. Kita itu sangat terganggu dengan penggilingan pasir yang ada di sini ya. Di sini. Ya. Nah, itu biasanya helikopter tersebut mengakibatkan tidak konsennya kelas bawah untuk belajar. Makanya di kelas bawah itu semuanya rada tidak mendengar gitu ya. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang dikehendaki dan tidak dikehendaki kalian sudah mengerti? Mengerti ya. Jadi nggak usah terlalu banyak Bapak menjelaskan. Ya, terus sekarang ini perubahan sosial kecil dan perubahan sosial yang besar. Nah, tadi kan Bapak di awal sudah nanya ya ke kalian ya, kalau perubahan sosial yang besar di kehidupan kalian itu apa? Yang pernah kalian rasakan. Nah, ada yang menceritakan tentang kehidupannya sendiri, apakah itu perubahan sosial atau bukan? Bukan, good. Bapak memperhatikan aja ya, anak-anak SMA sekarang itu kalau beli sweater apalagi yang cewek, itu rata-rata beli sweaternya itu yang kurang bahan. Ya, paling cuma segini nih. Itu ya. Tahu kan? Nah, itu kan mode, gaya kan? Tapi kan misalnya kalau kalian datang ke pesantren NU gitu ya. Pesantren Nadatul Ulama dengan pakaian seperti itu apakah ditanya? Nah, kan? Apakah ditanya tidak? Tanya. Ditanya nggak? Ditanya. Kamu bertanya-tanya? Ya, maksudnya kan kalau misalnya di pesantren itu kan gaya atau mode pakaiannya kan sarung, baju koko, kopiah, ya. Tapi ketika ada yang jaket atau sweater cuman segini gitu ya, tapi harganya mahal kan itu gitu tehnya. Aneh bapak gitu ya. Abang nama Adina Bapak, sekarang usia SMA Adina Bapak gitunya. Cewek terus beli sweater yang kayak gitu. Ini harganya berapa? 325. Kurang bahan kieu harganya 325. Mending beli jersey Persi PSKC Cimahi. Ya. Mencek Bapak mah. Loh, tapi kan model pakaian sekarang berbeda. Ya kan? Zamannya Bapak itu kan kelahiran tahun 2000, ya. Kalian beneran 2010-an ya? Nggak kemukaan gitu Bapak? Jujur banget Anda ya? Kemukaan ya? Nah. Bapak kan kelahiran tahun 2000 gitu. Nyonya menir atau itu mah.
Ya, jadi kan Bapak kelahiran 2000-an dengan kelahiran kalian 2010 kan tidak jauh-jauh amat. Tapi kan selera kita beda gitu. Saya suka kapal api, Anda suka good day. Oke, kita lanjut. Tadi perubahan besar udah, perubahan sosial progres sama regres. Kalau progres kita bahas dulu ya. Nah, jadi suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Ini Bapak disambungkan dengan gambar listrik masuk desa ya. Nah, ternyata di beberapa daerah di Kalimantan atau di Sulawesi masih ada yang belum masuk desa listriknya. Ya. Kenapa? Akses. Yang pertama akses kembali ya. Bahkan dulu Bapak pertama kali ke daerah Ranca Buaya tahu ya? Garut Selatan. Ya, Ranca Buaya lewat Cisewu, tahu Cisewu? Ya, berarti kan lewat arah Pangalengan dulu. Nah, dari selepas Pangalengan itu tidak ada listrik. Oke, ya. Jadi daerah sana pun listrik itu masih belum ada gitu. Ya, madakna Bapak itu merencanakan mau punya mobil listrik, ya, mau mempunyai mobil listrik yang mereknya PLN, ya. Jadi nanti tinggal isi token. Jadi nggak kena pemadaman bergilir, nggak kena, ya. Jadi nanti Bapak tinggal ke Indomaret aja beli token, nanti tinggal isikan tokennya. Benar tidak? Canggihnya Bapaknya. Ya. Nah, termasuk juga sumber air Sudekat gitu ya. Sumber air Sudekat kenapa dijadikan semboyan di daerah timur? Karena untuk apa? Karena untuk perubahan kehidupan di daerah timur, ya. Di daerah timur itu belum ada teknologi untuk pengeboran tanah atau pengeboran untuk air itu mencapai 100 meter itu belum ada sampai sana gitu. Ya. Masih beberapa saja atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, sekarang juga Glassberg, tahu Glassberg? Glassberg itu adalah Freeport, ya, bagian inti dari emasnya baru dimiliki oleh Indonesia itu sekarang. Tapi kan berarti sekarang cuma sesa unggul ya, sesa oge ya. Maksudnya sisanya juga masih kene bisa membiayai Indonesia hidup gitu. Apalagi dulu gitu. Ya. Itu kita tanya aja ke Bapak Satria ya. Satrio. Kalau Satria FU. Nah, yang kedua adalah perubahan sosial regres. Ini menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Di sini Bapak analogikan pakai foto teroris. Ya, kenapa pakai foto teroris? Karena kalau Toyota itu ras, kalau Daihatsu teroris. Tenyampainya, ya, karena sekarang kalian lihat Iran atau Irak atau Palestina, kalian lihat tuh. Nah, itu kan merugikan bagi masyarakat yang tidak perangnya kan. Nah, sehingga terjadi kemunduran dari berbagai macam aspek. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Bapak bagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silahkan bergabung untuk menyelesaikan LKPD terlebih dahulu. Ya, LKPD terlebih dahulu. Habis itu kalian rencanakan mau ngedatengin guru siapa, ya, terus mau wawancara apa, nanti dijadikan video diedit di sini semuanya, ya, paham? Oke, Bapak kasih waktu untuk mengisi LKPD sekitar 10 menit saja. Silakan kalian diskusi di satu meja, ya, supaya terlihat diskusinya. Silakan.
kalian udah ya? Diisi LKPD-nya, perencanaannya udah diisi. Nah, sekarang silakan kalian syuting cari guru-guru yang kalian pilih untuk menyelesaikan atau mencari informasi bahwa ada bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di sekolah kita. Yuk. Ya, kalian sudah beres untuk mewawancarai gurunya? Udah ya. Kalian juga udah beres, berarti kan menemukan bentuk-bentuk perubahan sosialnya? Nah, sekarang silakan kalian edit videonya, nanti langsung presentasi. Silakan diedit videonya. Gimana, sudah beres ngedit videonya? Kalau sudah beres, silakan kelompoknya Cynthia untuk mempresentasikan videonya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perubahan sosial yang ada di sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hani. Nama saya Cynthia Juliani. Dan kita juga mengambil contoh yaitu perpindahan ruang TU yang lama ke yang baru. Yuk kita simak videonya terlebih dahulu. Hai guys, assalamualaikum teman-teman. Hai guys, assalamualaikum. Kami dari kelas 12 IPS 2, karena kami hari ini akan mewawancarai guru kita, Bu Afifah, sebagai guru sosiologi di Semat Padalarang dan juga sebagai sarana prasarana. ya betul sekali. Mana tepuk tangannya? Yeay, Asalkan yang di rumah sempit ya, gitu kelihatan juga. Sempit nggak kelihatan, apalagi kalau orang baru manfaatnya terus lebih enak aja kan ya ngeliat. Jadi kesimpulan yang ada di video ini, alasan ruang TU dipindahkan untuk memfokuskan antara ruang guru dan ruang TU, untuk menyimpan berkas-berkas agar lebih terstruktur dan tersusun rapih, dan untuk mempermudah warga luar sekolah yang ada keperluan ke ruang TU. Dan yang kedua yaitu dengan dipindahkannya ruang TU itu untuk memecahkan masalah apa? Nah, dengan dipindahkan ruang TU itu yaitu untuk memecahkan masalah konsentrasi data agar terfokus dalam suatu tempat. Juga agar tidak terganggunya kegiatan di ruang guru dengan kegiatan di ruang TU. Lalu yang ketiga yaitu Yang dirasakan oleh warga sekolah adalah ya nyaman walaupun jaraknya lebih jauh dari ruang guru dan lebih luas dari segi ruangannya. sekian dari kami. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Hani dan untuk Cynthia ya, yang telah mempresentasikan hasilnya.
Dan hasilnya itu cukup bagus ya untuk dua kelompok ini, hasilnya cukup memuaskan. Berarti kalian itu sudah mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial yang tadi Bapak jelaskan gitu ya. Walaupun mungkin tidak semuanya mengerti, tapi yang pasti tujuan pembelajaran hari ini insya Allah semuanya sudah tercapai. Karena tujuan pembelajarannya sudah tercapai, silakan kalian mengerjakan kuisis ya. Dan linknya Bapak akan berikan di layar ini ya. Yuk silakan kalian masuk. Udah yang masuk belum? Mana? Udah. Ayo cepat. Mana? Tiga, dua, satu, habis. Oke, juara 1 Lukman, juara 2 Putri, juara 3 Satrio. Nah, jadi soal yang di kuis ini adalah soal dari tadi yang Bapak jelaskan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan kita diskusikan juga ya. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus semua ya, 72% akurasinya. Ya, berarti lebih dari 50%. Oke, karena sudah mengerti, terima kasih kalian sudah memahami ya, sudah ikut dalam berdiskusi tentang pelajaran hari ini. Di minggu depan kita lanjut ke globalisasi. Ya, jangan lupa kalian tetap dalam prokesnya ya, protokol kesehatanannya ya, supaya kalian tetap sehat ya, jangan kena COVID, dan utamanya kalian sehat ya, supaya nanti di minggu depan kita akan ketemu lagi. Terakhir quote dari Bapak ya, jika kamu tidak merancang rencana hidupmu sendiri, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam rencana orang lain ya. Dan coba tebak apa yang mereka rencanakan untukmu. Tidak banyak ya. Kenapa tidak banyak? Karena itu adalah rencana orang lain, bukan rencana kalian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.